Hai Sobat Rufit, kali ini Bang Edu akan bahas soal asli PAS Matematika kelas 9. Ini soal asli tahun 2020. Nah, soal ini bisa digunakan sebagai persiapan untuk menghadapi ujian PAS tahun ini atau bahkan bisa juga digunakan sebagai persiapan untuk ujian sekolah nantinya. Oke, untuk kali ini kita akan fokus pada materi persamaan kuadrat. Ya, kita ke soal nomor 11 ya. Untuk nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu soal tentang pangkat dan bentuk akar ya. Sekarang kita akan bahas ke soal yang nomor 11 ya. Oke, buat adik-adik yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe dulu channel EduFit, channel pendidikan yang membahas soal-soal matematika. Oke, langsung kita bahas ke nomor 11 ya. Tapi sebelumnya bagi adik-adik yang mau mengerjakan soal ini silahkan dipending videonya setiap soalnya, kemudian nanti kita cocokkan bersama. Oke, silahkan dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu jawabannya? Pastinya dong ya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat ini adalah, nah di soal ini kan belum muncul ya persamaan kuadratnya. Caranya yaitu masing-masing suku itu kita kalikan dengan X. Yang suku pertama ini kita kalikan X, suku yang kedua kita kalikan X, suku yang ketiga kita kalikan X ya. Semua suku dikalikan X. Ini kalau kita kalikan X kan bisa dicoret X-nya ya, berarti tinggal 3 saja. Kemudian ditambah dengan 2 kali X lagi, berarti sama hanya dengan 2X kuadrat sama dengan 5 kali X ya, nilainya adalah 5X. Nah sekarang kita jadikan satu ruas ya semuanya ini 2X kuadratnya biar di ruas kiri saja, kemudian 5X-nya kita pindah ruas jadinya min 5X kemudian plus 3. Nilainya sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D ya. 2X kuadrat min 5X plus 3 sama dengan 0 ya. Bisa ya? Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 12. Ya, soal nomor 12 seperti ini ya. Silahkan dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu? Kita bahas ya. Himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 5X min 24 sama dengan 0 adalah. Nah, ini minimal ada dua cara ya. Cara yang pertama dengan cara difaktorkan ya. Difaktorkan sama dengan 0. Cara yang kedua yaitu ngecek jawaban ini ke soalnya. Karena di sini kan himpunan penyelesaian, berarti kalau X-nya diganti 3, nanti harus memenuhi persamaan ini. Misalkan contohnya ya, ini X-nya kita ganti 3. 3 kuadrat 9, kemudian 5 kali 3, 15. 9 tambah 15, 24. 24 kurangi 24, 0. Cocok ya, berarti 3 itu jawabannya. Berarti di antara A sama D. Nah, tinggal milih 8 atau min 8. Nah, nanti dicek lagi ya. Kalau misalkan kita cek 8 ya, 8 kuadrat 64, kemudian ditambah dengan 5 kali 8 itu 40 ya. Kemudian dikurangi 24. Apakah hasilnya ini akan sama dengan 0? Tidak ya, berarti untuk yang 8 ini bukan. Berarti pastilah jawabannya yang D. Coba kita cek pakai pemfaktoran ya. Oke, kita faktorkan ya. X kuadrat itu adalah depan ya. Berarti nanti depan kali depan ini harus X kuadrat. Berarti X kali X ya. X kali X adalah X kuadrat. Kemudian yang belakang adalah berapa kali berapa jika dikalikan min 24, tapi kalau dijumlahkan itu hasilnya plus 5. Nah, kata kuncinya 24 ini. 24 itu perkalian antara bisa 8 kali 3, bisa 6 kali 4, bisa 12 kali 2, atau 24 kali 1. Tapi nanti yang diminta jumlahnya atau selisihnya itu 5. Ya. Yang jumlah atau selisihnya 5 kita pakai yang ini. Ya. Yaitu 8 dan 3. Berarti nanti 8 dikurangi 3. Berarti artinya adalah plus 8 sama min 3. 8 kurangi 3 hasilnya 5. 8 kali min 3 hasilnya min 24. Gitu kan? Nah, selanjutnya yang X plus 8 sama dengan 0 atau X min 3 yang sama dengan 0. Kalau yang X plus 8 ini 0, 0 kali berapapun kan nanti hasilnya 0, ya kan? Berarti yang depan yang 0 atau yang belakang ini yang 0. Sehingga X-nya sama dengan plus 8 kalau pindah ruas jadinya min 8. Kemudian yang ini X sama dengan min 3 pindah ruas jadinya 3. Jadi jawabannya adalah min 8 dan 3. Ya benar ya, berarti jawabannya yang D ya. Jadi silahkan adik-adik boleh pakai cara memasukkan tadi ya, karena ini soalnya pilihan ganda ya. Tapi kalau soal IC ya tentu tidak bisa cara memasukkan tadi ya. Kalau memasukkan kan berarti banyak banget angkanya ya, berarti harus coba-coba.
Tapi kalau yang ini kan pasti ya kan. Nah, sebaiknya Dedek harus bisa semua ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 13. Ya, soal nomor 13 masih sama dengan yang tadi ya, himpunan penyelesaian berarti boleh dicek satu-satu. Misalkan ini satu, satu kita cek ke sini ya, 3 kali 1 kuadrat nilainya adalah 3. Kemudian dikurangi dengan 1, dikurangi dengan 4. Apakah ini sama dengan 0? Tidak ya, berarti yang ada 1 ini salah. Gitu kan, berarti jawabannya di antara B sama C. Ini nggak usah dicek ya, yang B sama C ini sama-sama min 1. Berarti yang dicek hanya yang ini 4/3 atau 3/4. Oke, yang mau dicek yang mana? 4/3 atau 3/4? 4/3. Boleh ya, 4/3 kita cek di sini. Berarti 3 kali 4/3. 4 kuadrat nilainya adalah 16, per 3 kuadrat nilainya adalah 9. Kemudian dikurangi dengan, X-nya kita ganti dengan 4/3 dikurangi 4. Apakah hasilnya 0? Coba kita cek ya. Di sini kita bisa coret ya, dibagi 3, 1 dibagi 3 dapat 3. Nah, ini kan sama penyebutnya ya. Kemudian yang 4 ini kita rubah menjadi per 3 saja ya. Berarti samanya dengan 12/3 ya. Biar nanti penyebutnya sama. 16 kurangi 4 itu 12. 12 kurangi 12 0 berarti cocok. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita faktorin ya. Kita faktorin itu kita buat 2 kurung sama dengan 0 ya. 3x kuadrat itu berarti adalah 3x kali x, ya enggak? Nah, sekarang karena di depan kuadrat ini ada angka, maka berlaku dekat kali dekat, jauh kali jauh adalah tengah-tengahnya. Gitu ya. Tapi tetap kata kuncinya adalah angka yang belakang ini angka 4. 4 itu bisa 2 kali 2 atau bisa 4 kali 1. Kira-kira pakai yang mana nih? Ya, kira-kira pakai yang mana yuk? Coba kita pakai yang di sini 4 ya. 4 sini 1. Ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 4, kalau kita kalikan hasilnya 3. Nah, biar jadi min 1 berarti yang min adalah yang ini ya, yang ini yang plus. Berarti yang ini min, yang ini adalah plus. Oke. Nah, sekarang yang ini berarti 3x min 4 sama dengan 0, atau yang belakang ini x plus 1 yang sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan min 4 pindah ruas jadinya 4. X sama dengan lawannya kali bagi ya, atau masing-masing ruas bagi 3, yaitu jadinya 4/3. 4 bagi 3 gitu kan. Kemudian yang ini adalah X sama dengan plus 1 jadinya adalah min 1. Ya gimana? Cocok gak? Cocok kan? Oke, berarti sudah benar ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Ya, nomor 14 seperti ini ya. Dengan menggunakan rumus ABC, penyelesaian dari ini adalah. Nah, untuk yang ini boleh juga dimasukkan dengan satu-satu ya. Misalkan ini 3 plus akar 2 dimasukkan ke sini, nanti dihitung hasilnya 0 enggak? Kalau 0 berarti itu jawabannya. Kalau tidak berarti salah gitu ya. Atau kita pakai rumus ABC saja ya, sesuai dengan perintahnya. Rumus ABC itu adalah X12 nilainya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC gitu ya. Kemudian dibagi dengan 2A. Nah, ABC-nya itu apa? A itu adalah koefisien X kuadrat. Kalau nggak ada angkanya berarti 1 ya. Berarti di sini A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya ini. B-nya adalah min 6 ya. Kemudian C-nya adalah 4. Masukkan aja ke rumusnya. Berarti X12 nilainya sama dengan min B. Berarti min 6 jadinya 6 ya. Kemudian plus minus akar B kuadrat. Min 6 kuadrat hasilnya adalah 36 dikurangi 4 AC. 4 kali A-nya 1, C-nya 4. Berarti 4 kali 1 kali 4, ya 16 ya. 16 kemudian dibagi dengan 2A. 2 kali 1 nilainya 2. Maka nilainya sama dengan 6 plus minus akar 36 kurangi 16. Berarti sama dengan 20 ya. Dibagi dengan 2. Nah, akar 20 ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 kali 5 ya. 4 kali 5 kan 20 ya. Nah, ini bisa kita buat menjadi akar 4 itu nilainya sama dengan 2, kemudian akar 5-nya tetap akar 5. Berarti yang akar 20 itu samanya dengan 2 akar 5. Kalau kita tuliskan jadinya adalah 6 plus minus 2 akar 5. Kemudian dibagi dengan 2. Atau nilainya sama dengan masing-masing kan bagi 2 ya. 6 bagi 2 nilainya adalah 3, kemudian plus minus 2 bagi 2, 1. Berarti tinggal akar 5 saja. Sehingga untuk jawabannya adalah X yang pertama yaitu adalah 3 plus akar 5. Kemudian X yang kedua yaitu 3 min akar 5. Karena di sini kan plus minus ya. Yang satu plus, yang satu min. Sehingga jawabannya adalah yang C ya kan?
Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Ya, soal nomor 15 seperti ini ya, silahkan dicoba dulu ya. Oke, kalau sudah kita bahas ya. Salah satu akar persamaan ini adalah 2. Nilai M dari persamaan itu adalah. Nah, di sini ada salah satu akarnya nilainya sama dengan 2 ya. Berarti artinya X-nya itu nilainya sama dengan 2 ya. Akar kan mengganti posisi X-nya. Nah, sekarang langsung aja kita terapkan, kita substitusikan ke persamaan ini. Setiap X-nya kita ganti dengan angka 2 ya. X yang ini kita ganti 2. 2 kuadrat 4 kali 5 berarti 20. Kemudian ditambah dengan M kali 2 berarti 2M min 6 sama dengan 0. Kemudian 20 kurangi 6 itu adalah 14 ya. 14 plus 2M sama dengan 0. Berarti 2M sama dengan 14 pindah ruas jadinya min 14 ya. Kemudian M sama dengan min 14 bagi 2 yaitu min 7. Maka nilai M-nya adalah min 7 yaitu yang B ya. Oke, lanjut ke soal nomor 16. Ya, soal nomor 16 seperti ini ya, dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu jawabannya, kita bahas ya. Jika X1 sama dengan min 3 akar persamaan kuadrat ini, maka nilai akar yang lain atau X2-nya adalah berapa? Nah, caranya seperti yang tadi ya sebelumnya, yaitu X-nya kita ganti dengan min 3, kita masukkan ke sini dulu ya, kita cari nilai P-nya dulu. Min 3 kuadrat adalah 9, kemudian min jadinya plus 3, plus P sama dengan 0. P nilainya sama dengan 9 tambah 3 kan 12 ya. 12 kalau pindah ruas jadinya adalah min 12. Sehingga persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. P-nya kita ganti dengan min 12. Kemudian kita faktorkan ya. Difaktorkan aja, nilainya sama dengan 0. X kuadrat adalah X kali X. Nah, karena di sini salah satu akarnya adalah min 3, berarti ini pasti plus 3 di sini ya. Nanti kan kalau dibalik jadinya X sama dengan min 3 ya. Nah, kemudian yang satunya lagi, biar jadi min 12, berarti sini adalah min ya, min 4. Gitu kan? Coba kita cek ya. 3 kali min 4, min 12. Cocok ya. 3 ditambah min 4, min 1, X cocok. Berarti ini X-nya sama dengan min 4 pindah ruas jadinya adalah plus 4. Maka nilai X yang lainnya atau X2 adalah 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 17. Ya, soal nomor 17 seperti ini dicoba dulu ya. Oke, kalau sudah kita bahas ya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat ini, maka nilai 3X1 ditambah 3X2 dikurangi X1 kali X2. Yuk, masih ingat rumusnya ini ya. Jika ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka X1 tambah X2 rumusnya adalah min B per A, kemudian X1 kali X2 rumusnya adalah C per A. Nah, untuk yang persamaan kuadrat ini ya, itu akarnya X1 tambah X2 itu ini adalah min B per A. Berarti min 8 berarti artinya 8 per A. A-nya adalah 3. 8 per 3. Kemudian nilai X1 kali X2-nya sama dengan C per A. C-nya adalah min 3, A-nya 3. Berarti min 3 per 3 nilainya sama dengan min 1. Nah, sekarang kita ke yang ditanyakan ya, 3X1 plus 3X2 dikurangi X1 kali X2. 3X1 plus 3X2 dikurangi X1 X2. Nilainya sama dengan berapa gitu kan? Nah, ini kan 3-nya kita keluarin aja ya. 3-nya kita keluarin, kemudian X1 plus X2 dikurangi X1 kali X2. Nilainya sama dengan 3 kali X1 plus X2 itu nilainya sama dengan ini ya, 8 per 3, kemudian dikurangi X1 kali X2 nilainya adalah min 1. Min 1. Yang 3-nya kita coret berarti sama dengan tinggal 8 saja, kemudian min adalah plus 1. Berarti sama dengan 9, yaitu jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Ya, nomor 18 seperti ini, silahkan kalau mau dicoba dulu ya. Oke, kalau sudah kita bahas ya. Persamaan kuadrat dengan akar-akar 5 dan min 8 adalah. Nah, teman-teman, adik-adik harus tahu ya, jika ada persamaan kuadrat itu akarnya adalah X1 dan X2, maka rumus PK-nya, rumus persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min
X1 plus X2 X ditambah dengan X1 kali X2 sama dengan 0. Ini adalah rumus dari persamaan kuadrat jika akar-akarnya adalah X1 dan X2. Nah, di sini akar-akarnya bukan X1, X2, tapi 5 dan min 8. Berarti ini 5, ini adalah min 8. Masukkan aja ke rumusnya sini ya. Jadinya adalah X kuadrat min, ini dijumlahkan ya. 5 tambah min 8 itu berarti min 3 ya. Kemudian di sini ada X ditambah dengan X1 kali X2. Berarti ini 5 kali min 8 itu adalah min 40. Nilainya sama dengan 0. Kemudian X kuadrat min jadinya adalah plus 3X min 40 nilainya sama dengan 0. Berarti jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A ya. Oke, diingat di sini ya. Di sini rumusnya min ya, bukan plus ya. Plus min plus gitu ya. Yang tengah ini dijumlahkan, yang belakang adalah dikalikan. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Ya, nomor 19 seperti ini ya. Kalau mau dicoba dulu silahkan ya. Oke, kalau sudah, kita bahas. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya setengah dari akar-akar persamaan kuadrat ini adalah. Ini akarnya adalah setengahnya ya. Setengah dari akar-akar ini. Bang itu berikan trik cepatnya, cara cepatnya begini ya. Langsung aja kita tembak trik cepatnya 16 kali X kemudian plus 60 kali sama dengan 0. Di sini kan setengah ya, berarti di sini nanti yang tengah-tengah dikalikan dengan setengah, kemudian yang ini juga setengah juga. Tapi yang belakang ini harus dikuadratkan ya. Diingat-ingat, kalau misalkan akar-akarnya 5 kalinya, ya berarti ini 5, sini 5 kuadrat gitu kan. Menyesuaikan dengan soalnya gitu. Oke, kita hitung ya. X kuadrat 16 bagi 2 berarti 8X, kemudian plus setengah kuadrat kan sama dengan 1/4 ya. Berarti samanya dengan 60 bagi 4 itu 15 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Oke, jawabannya adalah yang A. Nah, ini kan cara cepatnya ya. Kalau adik-adik mau pakai cara biasa boleh ya. Silahkan nanti dicari dulu X1 dan X2-nya berapa. Nanti menggunakan rumus yang nomor 18 itu kemudian cari persamaan kuadratnya. Nanti kalau sudah ketemu X1 dan X2-nya dari sini kemudian dikalikan dengan setengah. Baru nanti dicari dengan rumus persamaan kuadrat yang nomor 18 tadi ya. Itu kalau dengan cara biasa agak lama. Nah, kalau dengan cara yang ini kan cepat ya. Bang Edu berikan trik cepatnya. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 20. Ya, soal nomor 20 seperti ini ya. Silahkan kalau mau dicoba dulu. Oke, gimana sudah ketemu ya? Jenis akar-akar persamaan kuadrat ini adalah, kalau ditanyakan jenis akar-akar berarti kita harus tahu sifat dari D. D itu diskriminan ya, rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, D ini bisa untuk menentukan jenis akar-akar. Jika D-nya lebih besar 0, berarti dia mempunyai 2 akar real ya, mempunyai 2 akar real. Nah, ini kan bisa dibagi 2 ya, bisa D lebih besar 0 atau bisa D sama dengan 0. Kalau yang D lebih besar 0 berarti dia mempunyai 2 akar real ya, akarnya real dan berlainan. Berlainan itu berarti ya kalau satunya 5 ya satunya lagi selain 5 gitu ya. Kalau yang sama dengan 0 berarti ini real, tapi dia akarnya kembar atau sama. Misalkan X1 sama dengan 7 ya, X2-nya juga 7, begitu ya. Kemudian yang D ini jika D-nya kurang dari 0 berarti dia mempunyai akar yang tidak real ya, tidak real atau tidak nyata atau imajiner atau khayal. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita bisa tentukan akar-akarnya jika dilihat dari nilai D-nya. Berarti kita harus mencari nilai D-nya. Yaitu rumusnya B kuadrat min 4AC ya. B kuadrat berarti min 5 kuadrat nilainya adalah 25. Kemudian min 4AC. A-nya adalah 3. Kemudian C-nya adalah 2. Sama dengan 25. 4 kali 3, 12 kali 2 berarti 24 ya. Berarti nilai D-nya sama dengan 1. Nah, karena nilai D-nya sama dengan 1 itu berarti masuk yang sini ya. D lebih besar dari 0 berarti akarnya adalah real dan berlainan. Real berbeda atau berlainan dan rasional ya pastinya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, seperti ini adik-adik soal tentang persamaan kuadrat ya. Ini persiapan untuk ujian PAS maupun untuk ujian sekolah.
Oke, kita akan bahas lagi soal-soal yang lainnya. Jangan lupa ya subscribe channel EduFit, channel pendidikan yang membahas soal-soal matematika, biar kalian tidak ketinggalan dengan pembahasan soal-soal matematika dari EduFit. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses.